Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Dwi Setiabudi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang manajemen olahraga. Yang itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang paham olimpik dan gerakan olimpik. Nah, yang pertama ada dasar dari paham olimpik. Yang pertama, paham olimpik atau olimpisme ialah suatu paham atau falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, dan jiwa berpikir. Jiwa atau pikiran ya. Yang mana suatu cara hidup yang didasarkan atas kegembiraan dan usaha. Nah, ini contoh baiknya untuk menghormati dan dari prinsip etis dan fundamental serta berlakunya secara umum ya. Jadi itu dari merupakan paham dari olimpisme. Kemudian yang kedua dari tujuan olimpik itu sendiri adalah untuk menempatkan olahraga sebagai pelayanan dan pengembangan manusia yang harmonis. Kemudian yang ketiga, gerakan olimpik atau Olympic Movement adalah kesepakatan bersama di organisasi semesta dan kegiatan tetap yang dilaksanakan di bawah otoritas tertinggi yaitu IOC. Hal tersebut akan tercapai pada puncaknya dengan membawakan secara bersama-sama atlet dunia dalam suatu festival olahraga atau biasa juga kita sebut sebagai Olympic Games ya. Selain daripada prinsip dasar paham olimpik, yang paling terpenting kita adalah memahami tujuan dari IOC itu sendiri, yaitu penggerak atau pelopor dari gerakan olimpik ini, yang mana IOC merupakan dewan atau pimpinan dari gerakan olimpik ini. Misi dari IOC adalah mempromosikan paham olimpik ke seluruh dunia dan memimpin gerakan olimpik. Mendorong dan membantu promosi etika, mendorong dan membantu organisasi, memastikan perayaan olimpiade secara teratur, bekerja sama dengan organisasi publik, mengambil tindakan agar dapat memperkuat persatuan, tindakan melawan segala bentuk diskriminasi, mendorong dan membantu promosi akan wanita dalam olahraga. Jadi intinya, IOC ini adalah sebuah organisasi yang bergerak sebagai yang mempunyai misi untuk mempromosikan gerakan olimpik ke seluruh dunia. Kita masuk lagi ke Olympic Games. Olympic Games adalah kompetisi antar atlet baik dalam event individu maupun beregu. Olympic Games terdiri dari Games of Olympiade, Olympic Summer Games, dan Olympic Winter Games atau yang biasa dilakukan pada saat salju atau es yang dianggap sebagai olahraga musim dingin. Olympic Games itu tidak mungkin terlaksana tanpa pada persetujuan dari organisasi IOC. Nah, kita pasti mengenal sebuah simbol Olimpiade ya, yang sudah tidak asing lagi, yang mana simbolnya berbentuk sebuah lingkaran yang berjumlah 5 yang saling berkaitan. Nah, bendera Olimpik ini atau the Olympic flag, bendera Olimpik mempunyai latar belakang warna putih tanpa ada batas gambar atau batas pinggirnya. Kemudian simbol Olimpik yang mempunyai 5 warna terletak di tengah. Jadi lingkaran 5 itu berada di tengah-tengah bendera warna putih. Moto dari Olimpik yaitu Citius, Altius, Fortius, atau dalam bahasa Indonesia lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, mengekspresikan aspirasi dari Olympic Movement. Lagu Olimpik, lagu Olimpik ini himne atau Olympic himne yang berjudul Olympic Anthem itu diciptakan oleh Spiros Samaras, yaitu seorang komposer dari Athena atau dari Yunani. Kemudian kita masuk lagi ke poin yang kedua atau B, yaitu lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Nah, menurut Sondang P. Siagian, memberikan pengertian administrasi sebagai
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur administrasi ini mencakup dua orang atau lebih, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ada, kemudian tugas yang hendak dilaksanakannya apa, dan yang terakhir yaitu adanya peralatan. Kemudian lingkup administrasi dalam olahraga meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat, dan yang terakhir manajemen anggaran dan keuangan. Poin C, poin yang ketiga, tata kelola organisasi olahraga atau governance of a sports organization. Dalam sistem demokrasi, anggota organisasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Jadi kalau dalam sistem demokrasi kan seperti itu. Jadi anggotanya merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi sebagai contoh, pemilihan dilakukan oleh anggota, tidak oleh dewan. Jadi pemimpin atau dewannya menangani tugas-tugas tertentu, tetapi mungkin mendelegasikan tugas atau tanggung jawab tertentu pada sebuah komite eksekutif. Nah, pada umumnya, keanggotaan dari dewan atau board bertanggung jawab kepada penata kelola governance, seperti presiden, komite eksekutif, staf, dan komite operasional. Nah, ini memberikan kontribusi kepada manajemen ya, dalam manajemen olahraga. Peranan badan dewan. Nah, di sini dewan itu tugasnya apa sih? Nah, jadi board atau badan dewan ini mempunyai tugas atau peranan sebagai penanggung jawab, pengatur struktur dan organisasi, kemudian menjalankan proses dan informasi, memberikan penilaian kinerja dan akuntabilitas, kemudian membudayakan organisasi tersebut. Selanjutnya poin yang D atau keempat, apa sih lingkup manajemen olahraga itu? Nah, lingkup manajemen olahraga di sini kita bagi-bagi ya pengertiannya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen secara umum bisa didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang bersama orang lain. Itu menurut Sodang Vesiagian. Nah, fungsi dari manajemen itu ini di sini ada dua fungsi. Pertama ada fungsi organik dan fungsi anorganik. Fungsi organik dari manajemen itu ya merupakan unsur-unsur yang mutlak harus ada. Jadi nggak boleh nggak ada. Kalau di sini sampai nggak ada bisa menyebabkan matinya organisasi baik secara umum, baik secara cepat atau lambat. Kemudian fungsi anorganik. Fungsi anorganik ini seperti unsur-unsur pendukung ya, seperti peralatan kayak misalkan telepon, mobil, alat komunikasi, alat pendingin ruangan, dan lain-lain. Nah, dari poin yang sudah diuraikan tadi, kita masuk ke poin terakhir, yaitu tentang manajemen kepelatihan. Nah, manajemen kepelatihan di sini, pengertian dari manajemen di sini yaitu sebagai proses yang dipakai untuk memandu program Anda untuk berbagai tujuan. Ya, seorang pelatih harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai lapisan kalangan yang luas. Nah, ini yang meliputi administrator olahraga tingkat tinggi sampai pada seorang atlet, ya. Jadi seorang pelatih juga selain mempunyai kemampuan untuk melatih seorang atlet, juga harus mempunyai kemampuan untuk manajemen. Sebagai contoh, seorang pelatih harus sanggup untuk menganggarkan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia untuk menyusun suatu program. Nah, suatu program di sini banyak ya programnya, maksudnya apa. Kemudian contoh lain, mungkin akan tidak banyak hasilnya mempunyai semua ahli-ahli teknik keolahragaan tingkat dunia. Bila mana seorang pelatih tidak tahu bagaimana cara mengomunikasikannya kepada para atletnya. Jadi maksudnya itu, mungkin kalau misalkan seorang pelatih tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, itu tidak bakal atau tidak akan bisa mempunyai seorang atlet yang berkualitas juga. Karena dari sistem manajemennya pun seorang pelatih itu tidak baik. Jadi seorang pelatih pun harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita tentang pembahasan di bab 3 manajemen olahraga.
Masih banyak poin-poin yang belum kita bahas dari bab 3 tadi, jadi kalian bisa cari referensi contohnya seperti yang ada di buku ini, Pengantar Manajemen Olahraga. Bisa kalian baca dan kalian pahami, kemudian kalian pelajari supaya bermanfaat untuk kehidupan kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.